Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Sylvia, Erina Febri, Nurul Anissa, serta Alivia Tahta akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak internasional. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian yuridiksi. Yuridiksi adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya, baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Yuridiksi pemajakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yuridiksi domisili, yaitu hak pemajakan yang berorientasi hanya pada subjek pajak. Sedangkan yuridiksi sumber yaitu hak pemajakan yang didasarkan pada sumber penghasilan yang berada atau terletak di Indonesia, serta berorientasi kepada objek pajak. Selanjutnya yaitu yuridiksi domisili. Mengutip Gunandi dalam Rosdiana dan Irianto tahun 2012, sistem perpajakan di Indonesia membangun yuridiksi berdasarkan dua kaitan atau pertalian fiskal, yaitu A. Subjektif dan B. Objektif. Yuridiksi pemajakan yang berdasarkan pada pertalian subjektif disebut yuridiksi domisili atau status. Sedangkan yuridiksi yang mendasarkan pada pertalian objektif disebut yuridiksi sumber. Yuridiksi domisili atau status yaitu negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan karena berdomisili di negara yang bersangkutan atau karena status kewarganegaraannya, sehingga negara bisa mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan dari seluruh dunia yang diterima oleh penduduknya maupun oleh warga negara yang tidak menjadi penduduknya, misalnya warga negaranya namun tinggal di negara lain. Selanjutnya, Indonesia menganut prinsip domisili sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat 3 yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu yuridiksi sumber. Menurut yuridiksi sumber, negara berhak mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dari negaranya. Indonesia menganut asas sumber sebagaimana tersirat dalam pasal 26 UU PPH, pasal 26 atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang tertuang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto pihak yang wajib membayarkan, dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi, swab, imbalan, dan lain-lain. 2. Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan itu. Selanjutnya yaitu bentuk usaha tetap. Subjek pajak luar negeri dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam mempunyai tempat kedudukan dan manajemen yang berada di Indonesia. Tempat kedudukan manajemen adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis. Dalam hal tempat kedudukan, manajemen melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat strategis. Subjek pajak luar negeri tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Tempat kedudukan manajemen efektif yang terdapat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda dapat diartikan sebagai tempat keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat, atau
pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan. Pemenuhan kewajiban perpajakan bentuk usaha tetap dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakan berbentuk usaha tetap dimulai sejak menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erina Febrianti dengan NIM 2017-310598. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Kewajiban subjek pajak dalam negeri. Kewajiban subjektif merupakan kapan seseorang atau badan dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan. Sesuai dengan definisi UU PPH 1984, PPH merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan kata lain, seseorang atau badan akan dikenakan PPH jika telah memenuhi syarat subjektif atau kriteria subjek pajaknya dan subjek objektifnya atau kriteria objek pajaknya. Kewajiban subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban subjektifnya dimulai pada saat dia dilahirkan, berada atau mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat dia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dengan demikian, seorang bayi yang dilahirkan di Indonesia secara undang-undang telah memenuhi kewajiban subjektif. Namun karena belum memiliki penghasilan, belum memiliki kewajiban objektif sehingga belum dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Selanjutnya, kewajiban subjek pajak dalam negeri. Sedangkan untuk badan sebagai subjek pajak dalam negeri, kewajiban subjektifnya dimulai pada saat didirikan atau bertepatan kedudukan di Indonesia dan akan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak berdomisili lagi di Indonesia. Ketika suatu badan didirikan di Indonesia, pada saat itu juga telah muncul kewajiban subjektif PPH-nya. Begitupun ketika suatu badan berdomisili di Indonesia, ketika itu juga badan tersebut memiliki kewajiban subjektif. Untuk bentuk usaha tetap, kewajiban subjektifnya timbul sejak BUT tersebut didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia dan berakhir sejak BPUT tersebut dibubarkan atau tidak menjalankan kegiatan lagi di Indonesia. Selanjutnya, kewajiban subjek pajak luar negeri. Kewajiban subjek pajak luar negeri untuk subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban subjektifnya dimulai ketika menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir sampai dengan orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain, untuk subjek pajak luar negeri, penentuan saat dimulai kewajiban subjektif adalah pada saat timbulnya hubungan ekonomis subjek pajak luar negeri dan dengan Indonesia, di mana hubungan ekonomis ini dilihat dari perolehan atau penerimaan penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, cakupan geografis pemajakan penghasilan. Cakupan geografis pemajakan penghasilan merupakan kedaulatan dalam bidang perpajakan yang konsekuensi dari kedaulatan wilayah suatu negara. Yang pertama, yurisdiksi domisili dapat berlaku atas semua orang pribadi yang bertempat tinggal, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, baik orang warga Indonesia atau orang asing. Demikian juga dengan badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia karena hak pemajakan Indonesia didasarkan atas pertalian personal subjek pajak, maka sesuai dengan kelaziman internasional, negara tersebut dibenarkan untuk memperluas pengenaan pajak atas penghasilan dari manapun diperoleh atau penghasilan global. Yang kedua, yurisdiksi sumber yang merujuk pada pertalian fiskal objektif memberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada. Kewajiban pajak yang berasal dari pertalian objektif terjadi karena subjek pajak terkait dengan sovereinitas teritorial, bukan secara personal atau sepenuhnya, tetapi hanya sebatas pada kepentingan ekonomi subjek pajak dengan negara sumber, sehingga Indonesia berhak untuk mengenakan pajak atas semua penghasilan yang berasal dari sumber di Indonesia. Selanjutnya, pengertian P3B atau tax treaty. P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dengan persetujuan tersebut. Pembagian hak tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah
seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Anissa dengan NIM 2017310653. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, tujuan P3B. Pada prinsipnya, P3B ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antar negara sumber atau negara tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili, negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Ada 5 tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Selanjutnya, model P3B. Dalam perpajakan internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan dalam setiap transaksi. Aspek perpajakannya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan sesuai jenis transaksinya. Setiap negara yang terlibat dalam menyusun tax treaty-nya sendiri berdasarkan model perjanjian yang diakui secara internasional. Ada 2 model utama perjanjian penghindaran pajak berganda yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama, model OECD. Yang kedua, model UN. Selanjutnya, prosedur penerapan P3B. Untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini, ada tahapan dalam prosedur yang perlu dilalui. Di antaranya, yang pertama, mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuannya P3B yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Yang ketiga, menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu, masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan atau metode kredit yang diatur dalam ketentuan domestiknya. Yang terakhir, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure. Syarat memanfaatkan P3B berdasarkan strip 10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pemungut atau pemotong pajak dapat memungut atau memotong pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam UU PPH dan ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang kedua, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, wajib pajak luar negeri menyampaikan SKD wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya. Yang keempat, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Yang kelima, penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal yang dipersyaratkan dalam P3B. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Alfia, NIM 654 akan menjelaskan pengertian tax haven. Nah, istilah tax haven sering disebut juga tax haven atau surga pajak. Tax haven sebenarnya lebih tepat diterjemahkan suaka pajak karena merupakan perlindungan dari pengenaan pajak. Nah, secara umum tax haven didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. OECD memberi 3 ciri tax haven, yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency, dan lack of effective exchange of information. Nah, dengan demikian tidak semua
yurisdiksi dengan tarif pajak rendah merupakan tax havens karena mau bekerja sama dalam pertukaran informasi. Nah, dalam perpajakan internasional kerap digunakan 3 istilah yang bisa dipertukarkan satu sama lain, yaitu yang pertama Preferential Tax Regime atau PTRS, yang kedua Offshore Financial Centers atau OFCS, dan tax havens. Selanjutnya yaitu perkembangan tax havens. Tax havens lahir sebagai konsekuensi meningkatnya tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul di majalah The Times tanggal 17 Mei tahun 1894, yaitu ketika banyak wajib pajak di Inggris yang memindahkan kekayaannya untuk menghindari pajak. Pasca Perang Dunia I, kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pasca perang mendorong negara-negara untuk menaikkan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat. Tarif pajak ini pada tahun 1924 bahkan mencapai 72%. Sejak saat itulah tax havens lahir dan 3 kota di Swiss yaitu Geneva, Zurich, dan Basel menjadi pusat penghindaran pajak yang aman. Pada kurun tahun 1930-an, pemungutan pajak yang semakin agresif mendorong lahirnya tax havens baru. Ketika Roosevelt berkuasa, para pengusaha di Amerika Serikat menggunakan Bahamas sebagai tempat menyembunyikan penghasilan. Begitu juga pada tahun 1960, Cayman Island lahir sebagai tax havens baru yang didukung perbankan Kanada. The Rolling Stones meninggalkan Inggris pada tahun 1971 karena beban pajak yang terlampau tinggi. Mereka pun melakukan eksodus ke Amerika Serikat dan diikuti banyak profesional lainnya. Pada saat bersamaan, Panama juga lahir sebagai tax havens yang menyimpan dana milik pengusaha Amerika Serikat dan Amerika Tengah, terutama di Kuba. Selanjutnya yaitu manfaat tax havens. Yang pertama yaitu peluang diversifikasi investasi. Yang kedua, strategi menangguhkan beban pajak. Yang ketiga yaitu perlindungan aset yang kuat. Yang keempat, hasil investasi bebas pajak. Yang kelima, offshore banding dengan keleluasaan dan privasi. Yang keenam, imbal hasil yang lebih besar. Yang ketujuh, mengurangi beban pajak. Yang kedelapan, menghindari restriksi mata uang. Yang terakhir yaitu peluang mengembangkan bisnis. Bahaya penggunaan tax haven antara lain money laundering, penyalahgunaan perusahaan cangkang atau shell companies, pendanaan yang keliru, penggalapan pajak, dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan. Apa saja yang dikategorikan sebagai tax haven? Nah, kita sering berpikir tax havens adalah teritori yang sangat jauh dari kita. Faktanya, tax haven semakin marak seiring dengan globalisasi. Bahkan kaitan pajak dan globalisasi sangat erat karena efisiensi pajak merupakan motif utama modal mencari keuntungan maksimal. OECD pada tahun 1998 mengeluarkan dokumen Anti-Harmful Tax Competition dan menyusun daftar hitam negara suaka pajak. Sejak saat itu, genderang perang terhadap tax haven dimulai. Menurut IMF, setidaknya diidentifikasi 60 teritori suaka pajak. 7 tax havens terbaik menurut Hoyt pada tahun 2007 adalah Switzerland, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts dan Nevis, Belize, Hong Kong. Sedangkan 11 tax havens terbaik untuk melindungi aset menurut Hanam tahun 2011 adalah Jersey atau yang disebut Channel Island atau Europe Mediterania, Liechtenstein, The Cayman Island, Santa Kitts Nevis, Panama, Gibraltar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria, dan yang terakhir New Zealand. Berikut apa yang dilakukan untuk menangkal tax havens. Yang dilakukan untuk menangkal tax havens yaitu inisiatif yang pernah dilakukan adalah Financial Action Task Force pada tahun 1989 dengan membentuk OECD Forum on Harmful Tax Practice dan OECD Global Forum, Tax Information Exchange Agreement tahun 2001 dan Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS Action Plan tahun 2013 yang diinisiasi OECD dan G20.